Assalamualaikum saudaraku yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat masa pendidikan Kyai Hamid. Namun sebelum lanjut, untuk yang sudah like dan subscribe, semoga dikaruniai putra-putri yang soleh dan solihah, amin. Sejak kecil, Abdul Hamid Muda telah dipersiapkan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang kiai. Pada usia 7 tahun, Muti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula ia sudah hafal Nagham, Balaghah, Jawahir, Al-Maknun. Kemudian, dalam usia 9 tahun, ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika bahasa dan sastra Arab Alfiyah Ibnu Malik yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 tahun atau sekitar tahun 1926 sampai tahun 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh K.H. Holil bin Harun, mertua K.H. Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan, ia mendalami ilmu gramatika bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahu, sorof, balaghat, dan arud selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13 tahun, ia diperintah ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya, Kiai Muhammad Siddiq Mbah Siddiq di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan, pada saat Muti berada di rumah kakeknya, Mbah Siddiq tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah SAW bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah SAW datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu, Abdul Hamid berusia 15 tahun. Diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, mereka bertemu muka dengan Rasulullah SAW dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah SAW, bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Makkah, Kyai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kyai Manan. Pada saat itu, pesantren Termas diasuh oleh Kyai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Di Termas inilah Abdul Hamid Muda mendapat gembangan ilmu agama yang mumpuni. Setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren ini, ia kemudian dipercaya menjadi lurah pondok, dan 4 tahun kemudian ia telah dipercaya untuk mengisi pengajian di masjid. Selain belajar, ia juga sering berhalwat atau menyendiri di sebuah bukit di dekat pesantren. Ia juga jarang keluar kamar hingga dijuluki pentu total. Ia menghabiskan 12 tahun dalam menuntut ilmu di Termas. Semasa di Termas ini ia juga bersahabat dengan K.H. Ali Maksum yang menjadi Rais Am Suriah PB Nahdlatul Ulama periode tahun 1980 sampai tahun 1984, tahun 1971 sampai tahun 1978, dan Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru. Demikian sejarah singkat tentang masa pendidikan K.H. Abdul Hamid. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalam.